Ya, ini kita ada satu unit panel PLTS Synchronus 5000 watt ya. Ini pesanan via Topet, pesanannya Pak siapa? Ini kurang 3 set tanggungan kita. Banten ya Pak Wahyu. Panel inverter Synchronus 5 kW. Banten. Ini tanpa MPPT. Ini seperti ini. Untuk tampilan depan kita jelaskan dulu. Di sini terdapat indikator inverter. Ini watt AC, ini switch on off. Ini switch prioritas. Mau di PLN atau mau di inverter. Terus ini beban, ini indikator dari DC input ya, baterai. Jadi bisa kelihatan arusnya yang bekerja berapa ampere, berapa watt. Ini indikator PLN, indikator output. Nah, ini indikator inverter ya. Kalau hijau dia pertanda inverter ready, kalau nanti merah dia berarti off. Ini switch on off nya inverter. Untuk bagian dalam, nah ini ada kontaktor PLN inverter, MCB PLN inverter, dan ini yang kecil ini adalah MCB soft start. Jadi untuk baterai-baterai lithium saat angkatan pertama dia pasti protect, karena ini juga dilengkapi bak kapasitor ya di bawah sini. Di bawah sini ada bak kapasitor yang cukup gede. Jadi untuk arus startnya cukup tinggi saat posisi kapasitor itu kosong. Makanya saat nge-on kan atau connect pertama, ini dulu yang di-on kan. Nah, selang beberapa detik, 30 detik atau setengah menit, baru MCB yang besar di-on kan dan yang kecil diturunkan. Karena ini fungsinya hanya untuk MCB bantu. Ini inverternya low frekuensi ya, 20 MOSFET. Ini trafo yang kita gunakan juga toroid, full tembaga ya, bukan aluminium ya, bukan seperti produk pasaran yang aluminium. Ini kita jamin full tembaga. Nah, ini ada tripod sensor kipas ini. Jadi kipas ini standby nya pelan, bisa juga dibikin off atau mati. Saat sensor di trafo panas atau dikit panas dia akan muter kenceng. Yang ini juga kipasnya bersensor semua, jadi nggak berisik. Ini gelombang output dari inverter pure sine wave ya, jadi outputnya gelombang sinus mulus. Nah, di sini yang bawah itu detect sinkron, yang ini adalah setting LVD untuk ATS. Nah, ini batas bawah 47, artinya saat tegangan baterai menyentuh 47 dia akan berpindah ke PLN melalui proses sinkron. Yang atas ini 54,4, artinya saat tegangan baterai menyentuh angka 54,4 dia akan berpindah lagi ke inverter melalui proses sinkronus. Jadi nggak ada kedip, nggak ada jeda, nggak ada persimpangan fase. Nah, ini terminal blok, ini output AC, input AC, ini baterai ya. Ini kita pakai PSU dulu karena untuk mencoba limitan proteksi kit. Jadi ini proteksi kit ini dia off di 46 volt. 46 volt kita coba adjust. Tegangan baterai bisa dilihat. Lima 52, 51, 49, 46,6 off ya. 46 volt dia off, nanti on lagi di 60 volt. Depan bisa dilihat nih off, nih indikator merah. Kita naikkan tegangan. Nah, dari 50 volt dia udah on lagi. Seperti itu untuk setting proteksi limit di kitnya. Jadi misalkan ini kita setting bawah 47 volt, nanti saat tegangan 47 dia berpindah ke PLN. Tapi saat PLN padam, kita masih punya sisa persentase sebagai backup PLN padam. Nah, sisa persentasenya di ini range 1 volt, karena kit
46 dan ini hanya kita setting 47. Jadi kita punya 1 volt untuk backup. Nah kalau backupnya mau lebih tinggi, ini bisa kita naikkan atau kit bisa kita turunkan. Tapi kalau kit kita turunkan, kasihan di baterai karena baterai mempunyai limit batas bawah ya. Jadi kalau kita forcer kerja sampai terlalu rendah, dia cepat rusak. Ini kita akan tunjukkan sistem ini. Kita masukkan input PLN. Input PLN sudah masuk. Ini LVD detek sinkron juga sudah nyala. Kita arahkan di 47 sesuai saya. Oh, kebanyakan settingnya, jadi indikator kit sampai off, sampai mati ya. Kita naikkan dulu di 50 volt on, dah on. Dia yang keluar tetap PLN. Output yang keluar PLN karena LVD ini belum menyentuh batas atas baterai. Harusnya ini menyentuh 54,4. Kita naikkan lagi, power supply menyentuh 54,4. Oke, ini 5 udah off. Nah, dia akan berpindah ke inverter, bisa dilihat nanti di gelombang outputnya serta indikatornya. Ini gelombang output dari PLN bisa kelihatan ya, enggak kurang mulus ya sinusnya. Ini tegangan PLN 194 volt. Kita tunggu. Nah, udah berpindah ke inverter ya. Bisa dilihat gelombang langsung sinus. Dia udah sinkron. Ini output yang keluar adalah inverter sesuai ini, indikator ini. Seperti itu untuk sistem kerja ATS-nya. Nanti saat low, kita tunjukkan low-nya di 47 tadi. 47 volt 51 ya. Nah, udah on. Kita lihat untuk perpindahan ke PLN. Nah, dia udah berpindah ke PLN, udah sinkron gelombang sinusnya. Dia langsung berpindah ke PLN. Seperti itu untuk sistem kerja ATS. Ini kita menunjukkan untuk sistem load bebannya. Ini watt PLN, tegangan PLN 196 volt. Kita on kan inverter, kita naikkan tegangan. Oke, kita matikan aja PLN karena kita mau load inverter. PLN padam, dia langsung pindah ke inverter ya. Gelombang sinus dari inverter. Ini baterai bisa dilihat 50 volt. Tegangan AC inverter 223 volt. Kita load nih 1900 tambah lagi 2900 tambah lagi 3400 tambah lagi 4600 4900. Gelombang output bisa dilihat di bawah ini. Dia masih sinus mulus. Ini beban watt DC-nya ya 5013. Ini beban wattmeter AC 4700. Kita tambah beban lagi. Oke, 3,8 kW. Seperti itu untuk load bebannya. Jadi dia tetap stabil walaupun load beban tinggi. Gelombang sinus di bawah ini dia juga stabil, enggak goyang.
Kita coba load lagi. 800, 1900, 2700, 2800, 2900, 3800 watt. Oke, ini tegangan segini masih stabil. Jadi ini limitnya ini sampai 5000 watt. Nah, ini bisa dilihat untuk kipas. Kipas ini berarti bertandakan kipas ini bertandakan bahwa suhu di trafo hangat. Jadi nah, kipas muter ya. Ini bisa dilihat suhunya 31 derajat. Nih. Heatsink ya 30 derajat. Dia muter. Induktor, nah ini 34 derajat. Jadi nanti saat suhu udah dingin 35 derajat di bawah ini ya. Ini kan 32, 31. Saat suhu turun dia bakal off lagi atau standby pelan. Oke mas, seperti itu untuk pengujian dari kita. Nanti kalau ada kebingungan bisa langsung tanyakan ke saya. Ini box casingnya ukuran 40 kali 60. 40 kali 60 tampilan samping ini kipas 2. Oke, sekian, terima kasih, salam Mas Bro Jogja. Yang ini unitnya sama, pesanannya Mas Aditya dari Jawa Timur. Speknya sama dengan yang ini. Ini sedikit kita jelaskan karena speknya juga sama seperti yang tadi. Ini indikator inverter sama ya, PLN, ini tegangan PLN karena di handle PLN. Switch prioritas. Yang ini kontaktor juga sudah saya tulisi. Yang ini MCB utama, ini MCB soft start atau bantu saat on pertama. Bak kapasitornya ada di dalam bawah. Low frekuensi, ini kipas ya ada 3. Ini standby soft banget, saat nanti hangat dia muter. Ini juga ya, saat panas dia bantu muter. Jadi nggak berisik saat malam hari. Ini terminal output, yang ini AC, yang sini blok baterai. Ini LVD untuk perpindahan ATS ya. Jadi ini kita setting bawah 47, saat tegangan 47 dia berpindah ke PLN. Saat panel surya charger dan menyentuh 54,4 dia akan berpindah ke inverter lagi melalui mode sinkronus, jadi tanpa kedip, tanpa jeda. Kita akan simulasikan. Ini tegangan udah 46,7 dia dihandle oleh PLN. Kita naikkan tegangan sampai batas atas di LVD yaitu 54,4. Ini naik 50 volt itu 52. Kita mau lihat ya untuk pergeseran fase. Nah, ini 53, 52, 51, 50. Tadi setting di 47, dia garis switch ke PLN. Nah, udah on. Bisa dilihat tuh gelombang ya, karena gelombang udah ketemu, udah sinkron, dia langsung beralih ke PLN. Ini tegangan PLN saya 196 volt. Seperti itu untuk sistemnya, sama dengan yang ini. Sekarang kita mau coba uji load beban untuk yang panel ini. Ini kita coba load beban lagi biar yakin. 1900, 2900, 3700, 4600. Ini di wattmeter 4800. Gelombang output pure sine wave ya, jadi sinus mulus walaupun kita load beban tinggi. Tambah meneh
5400. Nah ini 5500 watt, dia pun masih stabil. Ini di DC nya 5900 watt. Nah ini kita limit di sini 4900 sesuai setting di proteksi. Off. Ini off ya, kita limit di 4600 watt. 5 detik dia akan on lagi. Nah ini udah mulai on ya mas. Jadi kembali stabil nih, kita limit di 4600 watt. Di beban standby 27 watt. Karena ini udah jalankan macam-macam dari LVD, kipas, kontaktor juga. Nah ini kipas sudah mulai muter ya, muter kencang karena ini udah mulai hangat. Nih yang bawah ini juga muter. Nah ini dia muter nih. Dia muter karena udah hangat tadi di sensor kit 30 derajat. Trafo 32, induktor ini yang hangat. Nah ini 40 derajat. Jadi kipas semua muter. Nanti saat suhu udah dingin dia otomatis off. Oke, sekian, terima kasih.